Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma di channel yang inspiratif dan memberdayakan. Tahun 2023 kurang dari 100 hari lagi. Biasanya di bulan Desember menjelang tahun baru, kalian yang biasanya sibuk menyusun target resolusi tahun baru. Nah, tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah target resolusi tahun 2022 sekarang udah tercapai dan apakah masih kamu lakukan? Kalau masih kamu lakukan berarti bagus, tapi kebanyakan baru di bulan Maret biasanya udah stop melakukan. Nah, daripada kita menunggu bulan Desember atau menjelang Januari, sekarang aja kita susun sudah memang resolusi tahun baru untuk tahun 2023. Nah, buat kalian yang seperti saya yang banyak sekali janji-janji di akhir tahun 2021 bahwa tahun 2022 punya target sekian-sekian, apalagi yang punya buku planner, punya target macam-macam tapi nggak mampu bertahan untuk melakukannya. Bahkan baru bulan Maret, bulan April udah kendor. Nah, sekarang waktunya kita mengevaluasi kenapa janji-janji yang kita ucapkan pada diri sendiri ujung-ujungnya baru berapa minggu, baru berapa bulan udah kendor dan kita stop melakukannya. Nah, ini kita evaluasi lagi, kita susun resolusi tahun baru 2023 dan kita lakukan mulai bulan ini, mulai bulan September. Nah, yang kita perlu lakukan sekarang pertama-tama adalah mengevaluasi target-target atau goals tersebut, kenapa jadi tidak tercapai atau kenapa kalian berhenti melakukannya. Pertama, biasanya karena target-target tersebut motivasinya itu bukan dari dalam diri kalian sendiri, tapi motivasinya itu dari luar. Misalnya karena tren atau karena ada anjuran-anjuran dari orang-orang yang terkenal atau tokoh-tokoh agama atau anjuran dari ustadz bahwa ini berpahala dan lain sebagainya, bukan motivasi dari diri kalian sendiri. Misalnya tren, motivator ini pada bilang kalau kalian mau berubah hidupnya banyakin baca buku, kalian bikin target baca buku minimal 50 buku selama setahun. Nah, tapi itu karena motifnya karena cuma ikut-ikutan, bukan karena kalian suka membaca buku. Nah, itu akan sulit. Jadi mulai sekarang lakukan segala sesuatu, menyusun target-target goals dalam hidup itu lakukan motivasinya dari dalam diri sendiri. Misalnya kalau target kalian ingin menurunkan berat badan sekian kilo, nah itu motifnya apa? Apakah karena kalian melihat di sosial media yang bodinya langsing itu bagus, tapi dari diri kalian sendiri itu kalian sebenarnya terlalu jauh dari target itu dan cuma karena faktor luar, karena kalian dibully, dikatain saudara, kenapa kamu nggak langsing-langsing, kenapa kamu gemuk dan lain sebagainya. Kalau motivasinya karena itu biasanya nggak akan bertahan lama diet kamu dan olahraga kamu. Lakukan segala sesuatunya atas dasar motivasi self love atau mencintai diri sendiri. Kalau kalian sulit untuk mencintai diri sendiri atau self love karena kalian melakukan itu karena kalian menyayangi tubuh kalian, menyayangi kesehatan fisik dan mental kalian. Kalau kalian belum sampai ke situ, ke self love, lebih baik dari sekarang kalian belajar bagaimana caranya mencintai diri sendiri. Itu sudah ada videonya. Saya pernah bahas gimana caranya self love, atau mungkin nanti saya bikin lagi video tentang self love, gimana caranya agar kita bisa mencintai, menerima diri kita sendiri. Jadi banyak yang bilang, yang saya pelajari bahwa kalau kalian punya target turun berat badan, yang saat ini kalian masih gemuk pun kalian sudah harus merasa nyaman dan merasa mencintai diri sendiri apapun bentuk tubuh kalian. Nah, menurunkan berat badan menjalani hidup sehat itu hanyalah sebuah peningkatan, bukan dari yang tadinya benci dengan tubuh saya yang gemuk makanya saya harus kurus. Nah, itu biasanya semangatnya di awal, nanti ujung-ujungnya akan kendor. Faktor kedua kenapa target kita sulit untuk tercapai yaitu karena
targetnya terlalu tinggi, terlalu jauh dari kondisi dan kebiasaan kita saat ini. Misalnya kalian nih sekarang aslinya sudah sekian lama bertahun-tahun kalian sukanya rebahan, sukanya nonton, sukanya ngemil. Tiba-tiba kalian punya target, oh tahun baru ini saya akan lari pagi tiap hari, makan makanan sehat, makannya nggak boleh gorengan, nggak boleh jajan, nggak boleh makan mie, stop makan nasi. Nah itu perubahannya dari kondisi kalian sekarang ke kondisi target kalian itu terlalu jauh. Artinya kayak orang yang lompat ke gunung yang tinggi, itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalian mungkin akan kewalahan di awal. Makanya susun target itu jangan terlalu tinggi. Yang pertama-tama step by step dulu dan fokus pada pembentukan kebiasaan. Kalau kalian ingin membentuk kebiasaan olahraga setiap hari, lakukan dari yang paling ringan. Yang tadinya kalian kan aslinya suka rebahan, nggak pernah olahraga selama belasan tahun, tiba-tiba pengen olahraga, jangan langsung melakukan olahraga misalnya 30 menit sehari, itu jangan. Itu bakalan nggak akan bertahan lama kebiasaan itu. Jadi kalian mulai dari sesuatu yang menyenangkan dulu. Oh misalkan joget, yang penting bergerak dulu. Bergerak misalnya joget-joget 5 menit 1 lagu aja. Itu udah cukup. Atau kalian misalnya yang ringan aja. Bagi kalian yang misalnya suka push up, yang dulu pernah push up 50 kali tapi berhenti olahraga sekian belas tahun. Nah kalian sekarang mulai dari 5 kali push up dulu atau plank 30 menit. Tapi kalian melakukan itu bukan atas dasar motivasi menghukum diri sendiri, ya. Ingat itu. Motivasinya atas dasar karena kalian ingin, karena perasaan yang dirasakan setelah berolahraga itu pastinya segar, itu kan yang harus dibayangkan. Untuk meningkatkan kekuatan jasmani kalian. Yang tadinya kalian tiap hari makan gorengan, tiap hari kalian di kantor selalu ke-trigger kalau ada temen beli makanan, gorengan, pesan makanan-makanan yang nggak sehat, minum minuman manis, yang kamu kebiasaannya selalu pesan es boba, Thai tea dan segalanya. Terus tiba-tiba kamu ingin menyetop itu secara mendadak, itu bakalan sulit sekali. Kalian mulai sebaiknya dari bagaimana mengatur bahwa koneksi, pelajari tentang intuitive eating. Bagi kalian yang pernah diet, ya apapun regimen diet itu, baik itu ketofastosis atau misalnya hitung kalori, defisit kalori, macam-macam ya, atau GGL misalnya, tapi kalian nggak bisa bertahan lama, cuma bertahan beberapa bulan, terus kalian stop, itu kalian evaluasi kenapa kalian melakukan itu kemudian stop. Itu biasanya karena kamu nggak enjoy melakukannya. Nah lakukan sesuatu sekarang yang enjoy, yang kamu bisa menikmati. Kalau aku sekarang mempelajari tentang intuitive eating, itu namanya istilahnya connect lagi sama badan kita. Jadi seperti anak kecil, kalau anak kecil bayi itu kan ya yang baru bisa makan, yang usianya di bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun, itu kan mereka kalau ngerasa kenyang ya biar dipaksa, mereka nggak akan mau. Kalau merasa cukup, mereka nggak akan mau. Nah sekarang kan kita udah dibombardir sama makanan, tren-tren makanan yang beredar sekarang ini, makanya kita walaupun sudah kenyang pengen makan lagi gitu, karena kita lebih cenderung menjadikan makanan itu sebagai pemenuhan kebutuhan emosional. Ketika kita bosan, sedih, cemas, larinya ke makanan. Nah, intuitive eating itu kita mengembalikan kembali kesadaran atau awareness tentang makanan, tentang rasa kenyang dan perasaan emosi. Dan kita susun mulai sekarang gimana caranya ketika kita bosan, cemas, sedih, marah dan lain sebagainya itu bukan lari ke makanan. Boleh lari ke makanan tapi tidak banyak, makan keripik paling 1, 2, 3 udah cukup. Dibungkus lagi keripiknya gitu. Makan coklat paling 1, 2 bar sudah cukup. Kemudian kita lakukan hal yang lain, misalnya journaling, meditasi, jalan kaki, ya macam-macam hal lain yang positif yang bisa kalian lakukan untuk meredakan emosi yang nggak enak itu.
Faktor ketiga, kenapa resolusi tahun baru sering enggak tercapai itu karena terlalu banyak. Terlalu banyak. Aku pengen target baca buku sekian puluh buku setahun. Aku juga pengen punya target menghafal Al-Quran juz sekian. Aku juga pengen punya target turun berat badan misalnya 50 kilo dalam setahun. Itu kan banyak sekali gitu dan terlalu tinggi dan poin-poinnya tuh terlalu banyak. Jadi kalian kurangi step by step resolusi itu. Kalian bulan ini apa dulu, atau kalian membentuk kebiasaan yang kecil-kecil dulu dan sesuaikan dengan circumstance atau kondisi yang kalian hadapi sekarang. Kalau kalian itu ibu rumah tangga, punya anak 1 atau 2, kemudian kamu juga bekerja ya dari pagi sampai sore, atau ada shift malam seperti saya, tiba-tiba kamu pengen punya target menghafal Al-Quran juz sekian, bulan ini juz sekian, bulan depan juz 1 juz lagi, sedangkan kamu juga punya hobi nonton. Itu kan sesuatu yang berlawanan. Jadi James Clear dalam bukunya Atomic Habits ya, sebelum kamu katanya ini ya, sebelum kamu meningkatkan willpower atau motivasi kamu atau tekad kamu, sebaiknya kamu turunkan dulu friksi atau konflik antara kondisi atau keadaan kamu dan lingkungan kamu dengan target-target yang ingin kamu capai gitu. Kalau kamu adalah seseorang yang bekerja dan banyak sekali pekerjaan kamu, mencari nafkah juga mengurus rumah tangga, sementara selama untuk hiburan kamu larinya nonton Netflix dan sebagainya, tapi kamu punya target, punya hafalan Al-Quran, itu pastinya akan kontradiktif. Lebih baik kalian kurangi target itu dari sekarang. Misalnya kalian membaca Al-Quran 1 lembar per hari bersama artinya, minimal 1 lembar atau minimal 1 halaman ya, karena setiap saat kita tidak tahu apa yang akan terjadi, yang mungkin dari selama 24 jam kita sibuk, ada satu hari dalam setahun itu yang kejadian tak terduga yang membuat kita sibuk. Nah, faktor keempat, kalian ekspektasinya jangan beranggapan bahwa ketika kalian melakukan kebiasaan ini, kalian berekspektasi bahwa kalian akan mampu melakukan ini sesuai dengan target kalian. Misalnya pakai tabel, tanggal, centang kayak buku kegiatan gitu ya, tiba-tiba kamu sakit atau keluarga kamu sakit atau mungkin ada pekerjaan mendadak yang bikin kamu nggak bisa melakukan olahraga atau misalnya apapun itu, nggak bisa baca buku dalam sehari, lalu kamu jadi down. Itu faktor keempat. Kamu cepat down ketika kamu gagal, atau misalnya target diet kamu nggak mau makan gorengan, tiba-tiba ada gorengan, aduh, itu kalian berlawanan, dan ketika dia lepas itu kalian hilang kendali, kalian makan sebanyak-banyaknya. Nah, di situ kalian merasa gagal dan mengatai diri sendiri, dan istilahnya jadinya membenci diri sendiri kalian karena kalian udah menganggap bahwa ini gagal, padahal kan enggak. Makanya ekspektasinya harusnya diturunkan, dan kalian harus punya compassion atau kasih sayang terhadap diri sendiri. Sadarilah bahwa kalian itu manusia yang enggak bisa perfect, jadi sifat perfeksionis itu harus dikurangi sedikit. Boleh sih ingin sempurna, berusaha untuk sempurna, tapi ketika kondisinya kamu nggak bisa, kamu jangan merasa kecewa dan putus asa. Oke, demikian aja video dari saya tentang resolusi tahun baru. Semoga berhasil. Sekarang kalau saya target, saya ingin mempelajari intuitive eating, mempraktekkan intuitive eating dan bagaimana caranya agar memenuhi nutrisi 80%, dan sedangkan untuk kesenangan emosional dan kesenangan rasa itu 20% gitu. Jadi saya kurangi gitu. Kemudian goal saya gimana caranya ketika saya melihat makanan yang enak dikasih orang atau dimanapun itu, saya nggak cepat ke trigger untuk makan sebanyak-banyaknya gitu. Ketika saya mencicipi makanan itu yang tidak terlalu sehat, saya mencicipi 1 aja sudah cukup gitu ya. Karena yang sebelum-sebelumnya saya diet
cuma tahan 3 bulan, tapi setelah saya makan satu saya nggak bisa kendalikan. Itu namanya binge eating disorder. Jadi saya mencoba menghilangkan itu. Kemudian saya juga punya target journaling, artinya menulis setiap hari. Tapi ketika ada kalanya 2-3 hari saya nggak ingin nulis, tapi saya lanjut nulis lagi. Jadi saya nggak terlalu memarahi diri sendiri ketika saya stop journaling gitu ya. Nah, apabila kalian konten kreator yang pemula seperti saya, nggak perlu punya target, oh setiap 3 kali seminggu saya harus posting video, harus posting konten. Nggak mesti harus gitu ya, apalagi kalau kalian pemula dan masih punya pekerjaan lain. Oke, selamat menyusun resolusi tahun baru dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.